Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran pemrograman dasar. Nah, untuk pertemuan hari ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas sesuai dengan pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya teman-teman yang memiliki laptop diminta untuk menginstal aplikasi PyCharm. Nah, untuk teman-teman yang sudah menginstal aplikasi PyCharm di laptopnya, bisa menyimak video ini ya, kemudian mempraktikannya nanti ketika setelah menyimak video ini. Dan untuk teman-teman yang belum mempunyai laptop, teman-teman bisa mencari di Google terlebih dahulu, di Google Play Store, atau download aplikasi untuk pemrograman Python ya. Nah, hari ini kita akan membahas dasar-dasarnya dulu ya, untuk di PyCharm-nya atau di Python-nya. Nah, sebelum kita membahas ke programnya atau ke aplikasi PyCharm-nya, kita pengenalan dulu ya. Apa sih bahasa Python itu? Bahasa Python sering digunakan untuk mengolah data ya, kebanyakan untuk mengolah data, dan bisa juga sebagai framework untuk pengkodingan web ya, tapi lebih ke banyak pengolahan data seperti database. Nah, untuk data science ya, data engineer itu banyak sekali menggunakan bahasa Python. Nah, sekarang kita lanjut ke aplikasinya. Untuk teman-teman yang sudah mendownload, bisa dibuka aplikasi PyCharm-nya. Nah, ini program yang sebelumnya saya buat ya. Programnya program kasir juga. Nah, untuk program bahasa Python ini itu lebih mudah dipelajari ya. Bahasanya lebih lebih manusiawi nih kayak gini. Jadi dia langsung aja, misalnya kita mau mencetak kan, kalau misalnya bahasa C++ itu pakai CO, terus pakai tanda kurang dari, terus kutip. Nah, kalau misalnya di Python, kalau misalnya kita mau menampilkan, itu tinggal memakai print ya. Terus kalau misalnya mau manggil tipe data itu tinggal pakai kutip F kayak gitu untuk tipe data string. Nah, terus kayak gini untuk mendeklarasikan variabel, jadi nggak usah lagi buat variabel, dia langsung aja ya, misalnya alat terus in, jadi tipe datanya langsung ada di sini. Input, berarti si inputan ini menggunakan tipe data integer kayak gitu. Nanti kita akan bahas. Nah, untuk sekarang kita hanya membahas pengenalan dulu ya. Nah,
Di sini kita tinggal klik file ya, terus new project. Terus di sini kita buat nama projectnya belajar Python 1 misalnya ya. Terus yang di sininya nggak usah dirubah lagi. Terus create. Kita buat new window aja. Nah, di sini udah ada ya. Nah, tampilan pertamanya itu bakalan seperti ini. Tapi teman-teman kalau misalnya ini mau dihapus juga boleh. Jadi kita hapus aja ya. Dan untuk memberikan komentar ya, memberikan komentar di bahasa Python itu menggunakan tanda pagar ya atau hashtag. Sama halnya kalau misalnya teman-teman menggunakan atau membuat apa ya, konfigurasi Linux. Nah, itu kan di situ ada tanda pagar ya. Nah, arti tanda pagar itu apa? Kan di situ ada yang disuruh dihapus dan ada yang disuruh diberi tanda pagar kan. Kalau misalnya teman-teman kebayang di Linux ya, pasti di Linux ada yang disuruh memberikan tanda pagar dan ada yang disuruh dihapus tanda pagarnya. Misalnya udah ada kayak gini nih, bacaan kayak gini, terus disuruh dihapus. Nah, itu artinya apa? Berarti artinya disuruh menyalakan si perintah yang baris yang ini. Jadi kalau misalnya itu ada tanda pagarnya, nah itu artinya si perintah yang baris ini nggak kebaca ya atau mati. Nah, untuk menghidupkannya berarti tinggal dihapus. Nah, sama halnya kayak gini, Python juga menggunakan tanda pagar. Dan kalau misalnya di bahasa C++, kita menggunakan bintang slash ya untuk memberikan komentar. Kalau misalnya di bahasa Python, kita menggunakan perintah atau menggunakan tanda pagar. Nah, ini bisa kita hapus aja ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini, di sini saya akan membahas apa ya? Cara mengetahui IP kita ya, cara mengetahui IP kita di menggunakan bahasa Python. Import socket. Nah, socket ini adalah kombinasi dari IP dan port ya. Teman-teman pasti udah belajar tentang port IP. Misalnya HTTP itu portnya berapa, SSH portnya berapa, HTTPS portnya berapa ya. Terus kita di sini hostname sama dengan socket get hostname. IP sama dengan socket get hostname print IP. Untuk merunningnya di sini ada tanda ini, tanda hijau. Silakan teman-teman bisa diklik. Line 6 get, oh salah, maaf, get hostname. Ini di sini kan udah ada ya.
sini udah ada nih, udah tampil nih. Jadi IP laptop saya yaitu 192.168.56.1. Oke. Terus di sini hostname itu adalah nama ya, hostname. Teman-teman pasti tahu hostname apa. Terus soket yang tadi, kombinasi IP dan port. Terus get hostname artinya mengambil get ya, bahasa Inggrisnya get. Nah, kemudian hostname. Nah, di sini kita membuat variabel IP ya. Kenapa variabel IP? Karena di sini kita pengen mengambil atau mengetahui IP kita. Jadi kita lebih mudahnya menggunakan variabel IP. Nah, kemudian di sini ada soket ya. Jadi di Python ini dia langsung tampil soket titik. Nah, di sini dia langsung ada nih ya, yang berhubungan dengan soket, fungsi-fungsi yang berhubungan dengan soket. Get. Nah, di sini juga langsung ada fungsi yang berhubungan dengan get. Nah, kita ambil yang get host by name. Jadi dia langsung ada. Jadi teman-teman gak usah terlalu banyak menghafalin, sama halnya kalau misalnya di Linux, misalnya teman-teman udah udah mengetik beberapa konfigurasi, terus teman-teman tinggal tab, terus muncul apt-min get install misalnya bin, terus dia langsung muncul bin 9 kayak gitu. Nah, di sini kan udah ketahuan nih IP-nya nih. Oke. Nah, berarti pertama untuk yang sekarang ini teman-teman udah tahu nih. Nah, untuk pertemuan ini teman-teman udah bisa ya cara mengecek IP menggunakan bahasa Python. Oke. Nah, selanjutnya ada apa lagi, bentar. Oke, jadi import ini berarti mengambil soket yang ada di dalam si lokal kita ya, yang ada di dalam komputer kita. Oke, ini kita beri tanda pagar. Kemudian untuk yang kedua, import OS ya. Di sini kita akan mengetahui OS yang kita pakai itu apa. Kemudian sistem yang kita pakai itu apa. Sistem kalau misalnya di bahasa pemrograman itu disingkatnya SYS ya. Kemudian platform yang kita pakai apa? Kita print OS. Nah, di sini kan udah ada tuh print OS nih. Nah, OS titik. Nah, di sini langsung ada nih fungsinya name. Karena di sini kita mau mengetahui sistem yang kita pakai apa, berarti di dalam fungsinya nih ya, kalau misalnya ada tanda kurung di dalam bahasa pemrograman itu artinya tempat penyimpanan fungsi ya. Di sini kita menyimpan fungsi. Nah, fungsi ini akan kita panggil nanti ya. Ini print, berarti print OS name. Nah, berarti kita pengen mencetak sistem operating system, nama operating systemnya ya. Jadi logikanya kayak gitu. Terus kita print lagi. Nah, kemudian selanjutnya kita mau memanggil fungsi platform. Platform. Terus untuk selanjutnya platform system. Oke, kita run. Nah, di sini saya menggunakan sistem operating system Windows 10 ya. Di sini juga langsung ada tipenya, tipe berapa, kemudian platformnya ya pasti platformnya adalah Windows. Oke.
Oke, berarti kita udah belajar tentang mengetahui IP, kemudian mengetahui hostname ya tadi ya, mengetahui hostname kita, terus mengetahui juga operating system yang digunakan ya, operating system yang digunakan si laptop kita. Nah, untuk yang selanjutnya cara mengetahui directory ya. Teman-teman pasti di Linux udah nggak asing lagi mendengar yang namanya directory. Nah, gimana sih cara kita mengetahui directory apa aja yang kita pakai yang ada di sini? Ya, caranya sama import OS ya. Karena directory itu pasti ada di dalam OS. Kemudian path ini adalah penyimpanan. Nah, di sini ya selanjutnya kita disuruh mengetik penyimpanan yang dimaksud apa ya. Kan di sini nih di belah sini ada nih tempat penyimpanannya ya. Kalau saya di local C, kemudian user del PyCharm project, kemudian belajar Python folder yang tadi kita buat. Nah, kalau misalnya teman-teman ketikkan sesuai dengan yang ada di sini ya. Nih, kalau saya ini di sini udah diketik. Kemudian di sini kita buat L ya. L ini apa? L ini variabel. Ya, jadi langsung aja L. Kemudian sama dengan OS listdir ya. List directory. Listdir artinya list directory. Kemudian kita panggil path. Path ini adalah yang ada di sini ya. Jadi path, jadi si path ini isinya alamat yang sudah kita ketikkan. Karena di sini kita pengen mencari list directory dari path, dari si belajar Python, berarti kita memasukkan fungsi path ya. Kemudian di sini kita print apa? Berarti kita print L. Nanti si L ini akan langsung menuju ke sini ya. Jadi dia ke sini nanti tampil isi apa aja yang ada di si folder belajar Python ini. Oke, kalau misalnya udah kita run. Nah, jadi isi direktorinya yaitu ada IDEA, kemudian main.py, kemudian vnv. Nah, untuk folder Python itu menggunakan .py ya, .py. Kemudian untuk penulisan codingan di bahasa Python juga nggak usah pakai titik koma ya. Jadi nggak usah pakai titik koma, dia cukup langsung kayak gini. Oke. Sip. Mungkin untuk pembahasan Python di video ini cukup sampai di sini. Teman-teman boleh mempelajari terlebih dahulu, menyimak fungsi-fungsi ya, cara penulisan fungsi-fungsinya. Nanti kita akan lanjut di pembahasan berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan video ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.